Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan perakiraan cuaca untuk Selasa, tanggal 1 November tahun 2022, dengan sebagian wilayah Indonesia dilanda hujan. BMKG juga memantau 2 siklon tropis dekat Indonesia. Ibu kota provinsi yang diperkirakan dilanda hujan disertai petir adalah Gorontalo, Jambi, Samarinda, Tarakan, Kupang, Manado dan Palembang. Hujan lebat kemungkinan terjadi di Medan. Hujan skala sedang diperkirakan terjadi di Pontianak, Tanjung Pinang dan Mamuju. Hujan skala ringan kemungkinan terjadi di Banda Aceh, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Pangkal Pinang, Ambon, Ternate, Manokwari, Pekanbaru, Makassar, Kendari dan Padang. BMKG masih memantau perkembangan 2 siklon tropis di dekat Indonesia, siklon tropis Nalgae dan Banyak. Siklon tropis Nalgae terpantau di Laut Cina Selatan dengan kecepatan angin maksimum mencapai 60 knot dan tekanan udara minimum 975 hektopascal yang bergerak ke arah utara. Sistem ini membentuk low level jet hingga lebih dari 25 knot yang terpantau memanjang dari perairan utara Kalimantan, Laut Natuna, Laut Sulu hingga Filipina. Sistem ini diperkirakan akan melemah intensitasnya. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah siklon tropis dan di sepanjang daerah low level jet tersebut. Siklon tropis Nalgae berdampak pada hujan sedang hingga lebat di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Dampak lainnya adalah gelombang laut dengan tinggi 2,5-4 meter di perairan Kepulauan Natuna dan gelombang tinggi 4-6 meter di Laut Natuna Utara. Siklon tropis Banyan terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua Barat dengan kecepatan angin maksimum mencapai 35 knot dan tekanan udara minimum 1002 hektopascal yang bergerak ke arah barat. Sistem ini diperkirakan akan melemah intensitasnya. Daerah konvergensi terpantau memanjang dari Sumatera Utara, Kepulauan Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Natuna hingga perairan selatan Filipina, dari Laut Banda bagian barat hingga Sulawesi Tenggara, dari Papua hingga Papua Barat dan Samudra Pasifik Tenggara Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah low level J atau konvergensi tersebut. Labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Juga terlihat di NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Suhu udara berkisar 21-34 derajat Celcius dengan suhu terendah di Bandung dan tertinggi di Banjarmasin. Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi mengimbau kepada nelayan yang akan melaut untuk meningkatkan kewaspadaan terkait cuaca ekstrim yang tengah melanda perairan laut selatan Kabupaten Sukabumi, Jabar. Imbauan ini kami lakukan sebagai langkah antisipasi dan meminimalkan terjadinya hal yang tidak diinginkan menimpa nelayan yang sedang melaut, apalagi dalam beberapa hari terakhir ada nelayan yang nyaris tewas karena perahunya karam diterjang gelombang tinggi laut selatan Kabupaten Sukabumi, kata Kadis Perikanan Kabupaten Sukabumi Nunung Nurhayati di Sukabumi. Menurut Nunung, berdasarkan informasi perakiraan cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, wilayah perairan Laut Sukabumi akan mengalami gelombang tinggi. Maka dari itu, pihaknya tidak hanya sebatas memberikan imbauan melalui surat ataupun media massa, tetapi datang langsung untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh operator kapal, nahkoda, juragan kapal tradisional yang beroperasi di wilayah perairan laut Kabupaten Sukabumi. Langkah ini dilakukan jajaran Dinas Perikanan setempat untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan laut yang menimpa nelayan, karena kondisi cuaca saat ini sulit diprediksi apalagi saat berada di tengah laut yang awalnya cerah, gelombang landai dan hembusan angin normal bisa berubah dengan cepat. Seperti hujan deras disertai angin kencang dan gelombang tinggi, tentunya kondisi cuaca seperti ini bisa membahayakan nelayan yang tengah melaut untuk mencari ikan untuk memenuhi permintaan pasar.
Kami minta nelayan tidak memaksakan diri untuk melaut apabila kondisi cuaca tidak mendukung karena risikonya terlalu besar. Selain itu nelayan pun agar selalu berkoordinasi dengan Syah Bandar untuk mengetahui perkembangan kondisi cuaca minimal 6 jam sekali, tambahnya. Nunung mengatakan meskipun mayoritas nelayan yang ada di Kabupaten Sukabumi berpengalaman dalam mencari ikan di laut, tetapi lebih baik mencari aman, karena keselamatan di atas segalanya. Di sisi lain, sebelum melaut nelayan pun diminta untuk selalu memeriksa kondisi perahu, antisipasi ada bagian yang bocor, retak dan lainnya, kemudian mengecek kondisi mesin kapal dan memastikan tidak ada kerusakan. Kemudian memastikan bahan bakar dan perlengkapan lainnya mulai dari alat tangkap, jaket keselamatan dan pelampung tersedia. Dan tidak kalah pentingnya saat hendak melaut logistik seperti makanan, minuman dan obat-obatan aman. Nelayan asal Pandeglang, Banten nyaris tewas saat perahu yang digunakannya hancur diterjang gelombang tinggi laut selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di Ciroyom yang berbatasan dengan perairan laut Kabupaten Cianjur pada Jumat. Korban diketahui bernama Herdiansyah, warga Kampung Muara II, Desa Cikirwetan, Kecamatan Cikeusi, Kabupaten Pandeglang. Nyawa nelayan ini berhasil diselamatkan setelah ada nelayan lainnya yang menemukan korban tengah terombang-ambing di tengah lautan bersama bangkai perahunya, kata Ketua Forum Komunikasi SAR Daerah Kabupaten Sukabumi Oki Fajri di Sukabumi, Jumat. Informasi yang dihimpun, kecelakaan laut yang menimpa seorang nelayan ini berawal Herdiansyah menyewa perahu milik Entis Sutisna alamat warga Kampung Kalapa Condong, RT 05, RW 01, Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi pada Kamis. Setelah itu, korban pun akhirnya melaut seorang diri dari pantai Ujung Genteng menggunakan perahu bernama Lambung Kausar 13. Awalnya kondisi cuaca cukup bersahabat, namun saat di tengah laut cuaca kemudian berubah, gelombang pun bertambah tinggi. Saat kapal mencoba kembali ke darat, tiba-tiba datang gelombang tinggi yang menerjang perahu tradisional yang digunakan Herdiansyah. Akibatnya perahu tersebut terguling dan porak-poranda, sementara korban mencoba menyelamatkan diri dengan memegang bagian kapal yang masih terapung.